Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Dengan BPI makin cerdas, makin soleha. Allahu Akbar. Ya, kita kembali lagi di pelajaran BPI ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan semangat dan dalam keadaan terus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita ya. Ya, hari ini kita akan belajar BPI tentang adab berkomunikasi. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, hari ini kita belajar apa? Kita akan belajar tentang adab berkomunikasi. Kenapa Ustazah menyampaikan tentang adab berkomunikasi? Pastinya saat ini semua aktivitas kita untuk di luar itu dibatasi dan kita berkomunikasi itu adalah sebuah kebutuhan. Kita masih harus berkomunikasi untuk bisa mendapatkan berita dan informasi yang kita butuhkan, ya. Nah, salah satunya sekarang di masa pandemi ini adalah kita menggunakan teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini banyak yang kita menggunakannya tidak sesuai dengan aturannya, gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan yang sudah disyariatkan oleh agama kita. Oke, kita mulai ya dari adab berkomunikasi itu apa saja. Yang pertama, adab berkomunikasi atau etika dalam berkomunikasi saat kita menggunakan handphone atau internet itu adalah kita memulai dan mengakhirinya dengan salam. Jadi saat kita menggunakan telepon atau internet, ucapkanlah salam karena salam itu adalah doa dan doa itu akan menjadi kebaikan untuk yang memberi maupun yang menerima, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, etikanya saat kita menyampaikan saat menelpon itu adalah menanyakan kabar, bukan langsung halo, ambilin ini ya, kayak gitu. Itu tidak ada etika berarti ya, dalam Islam juga tidak diatur seperti itu. Kita harus ada adabnya. Nah, yang kedua adalah menanyakan kabar. Saat kita menanyakan kabar, apa kabar? Nah, kita jawab, pujilah Allah terlebih dahulu saat kita menjawab kabar kita, gitu. Alhamdulillah, ana baik, nah, gitu. Berarti kita di situ ada satu kebaikan, yaitu kita mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu memuji Allah dalam kalimat alhamdulillah ya. Yang ketiga, menjaga perasaan penerima telepon dan tidak membuatnya tersinggung. Jadi kalau kita menelpon atau menyampaikan sebuah berita atau informasi, sebisa mungkin kita bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang santun, bahasa yang ramah, sehingga tidak menyinggung penerima telepon. Meskipun yang kita sampaikan adalah sebuah permintaan tolong dari kita, cobalah meminta tolong dengan kalimat yang ramah dan sopan, seperti itu. Itu etika saat kita menggunakan kalimat dalam menggunakan telepon ya. Kemudian yang keempat, saat kita mematikan telepon genggam atau mengaktifkan tanpa nada, itu saat kita harus mematikannya saat kita berada di masjid, seperti itu ya. Dalam tempat di mana tempat-tempat umum yang dikhawatirkan dengan kita nada telepon kita atau suara telepon kita itu akan mengganggu kenyamanan di situ, seperti itu. Yang kelima, tidak menggunakan telepon genggam pada saat berada di majelis ilmu atau pada forum-forum besar secara umum. Jadi saat kita belajar, saat kita ada dalam sebuah majelis ilmu, kita dilarang menggunakan telepon. Itu salah satu untuk menghargai orang yang memberikan ilmu, seperti itu. Yang keenam, menjaga sopan santun dalam menulis pesan singkat. Nah, dalam menulis pesan singkat pun kita harus dituntut untuk menggunakan sopan santun ya. Yang ketujuh, meneliti kebenaran suatu pesan. Saat kita mendapatkan pesan, saat kita baca, itu kita harus teliti dulu siapa yang mengirimnya, tujuannya apa. Nah, jangan sampai dengan pesan-pesan tersebut kita jadi
tertipu. Nah, sekarang masih marak ya sebuah pesan yang menyampaikan kabar Anda mendapatkan hadiah seperti itu. Terus silahkan masukkan nomor rekening Anda dan sebagainya macamnya. Dan yang seperti itu kalian harus teliti dulu, tidak boleh terburu-buru. Apalagi kalau misalnya informasi yang masuk ke dalam HP kalian itu belum dipastikan kebenarannya seperti itu. Jadi harus ditabayunin dulu, ditanyakan betul kepada orang yang menyampaikan pesan seperti itu. Kemudian yang kedelapan, hindari pesan-pesan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya ada pesan-pesan yang kayak penipuan atau pesan-pesan yang bahasanya kurang baik, dihindarin ya. Sebagai seorang anak yang soleha, kita juga harus menjaga akhlak kita dan kita harus pandai memilih bagaimana kita harus bersikap di tempat-tempat yang seharusnya udah kita hindari saja seperti itu. Nah, ada lagi tentang etika atau adab berkomunikasi melalui internet. Internet di sini itu lebih luas lagi, seperti penggunaan kita tentang aplikasi-aplikasi yang ada di internet seperti YouTube, Google, atau sebagai macamnya ya, yang banyak kita gunakan. Nah, aplikasi-aplikasi ini kalau kita gunakan dalam kebaikan, insya Allah akan berdampak baik untuk kita. Dan apabila kita gunakan dalam keburukan, ya kembali lagi kepada kita keburukan tersebut ya. Nah, di sini kita juga diajari untuk adab berkomunikasi menggunakan internet. Jadi apalagi pada masa pandemi seperti ini, Ustazah yakin kalian itu sudah tidak asing lagi dengan internet ya, dimana internet itu sudah menjadi keseharian kalian untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan sebagainya macamnya. Namun di sini kita akan belajar lagi gimana sih agar kita lebih bijak lagi menggunakan internet. Salah satunya adalah etika atau adab berkomunikasi menggunakan internet adalah yang pertama, memulai dan mengakhirinya dengan doa. Ya, memulai dan mengakhirinya dengan doa. Kenapa kita harus memulai dan mengakhirinya dengan doa? Karena sesuatu yang diawali dengan doa atau dengan bismillah itu akan mendapatkan kebaikan atau keberkahan untuk kita ya. Dibandingkan kita tidak melibatkan Allah di situ. Kalau kita sudah berdoa, insya Allah berarti aktivitas kita itu kita sudah melibatkan Allah saat itu ya. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu punya CCTV banyak. Ya, CCTV Allah itu banyak. Jadi kita niatkan semuanya karena Allah ya. Jadi biar Allah menuntun kita, memberi petunjuk kepada kita untuk bisa melakukannya dengan baik dan bijak seperti itu ya. Dan kita terhindar dari maksiat-maksiat yang berseliweran yang ada banyak di internet seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu kecanduan atau sering online. Nah, ini juga berbahaya. Selain itu kita jadi tidak disiplin terhadap waktu, kita juga menjadi tidak produktif ya. Badan kita jadi jarang bergerak. Jadi
semuanya aktivitas itu cuman ada di mata dan telinga dan tangan kita. Aktivitas itu hanya fokus kepada situ, sehingga badan kita nggak gerak, kaki kita nggak gerak, akhirnya kita jadi lemas, dan itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Yang keempat, tidak melalaikan waktu istirahat untuk tubuh, ya. Jadi tubuh kita punya hak untuk istirahat, tubuh kita harus kita berikan untuk istirahat. Jangan sampai karena kita udah dikasih amanah nih sama orang tua, dikasih handphone, dikasih kuota, tujuan orang tua ngasih itu untuk kalian belajar, untuk kalian bisa mengerjakan tugas, tapi kalian gunakan dengan tidak baik sampai larut malam. Oke, sampai larut malam kalian lihat layar telepon kalian, itu juga tidak baik, ya. Selain itu tidak bermanfaat, berarti kita sudah menyia-nyiakan waktu kita, seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini sangat perlu juga, selektif memilih teman, ya. Kadang kita itu terpengaruh dengan lingkungan atau teman di sekitar kita. Jadi pilihlah teman-teman yang memang bisa merekomendasikan kebaikan kepada kita, atau paling tidak tontonan dia baik, sehingga kita mengikuti menonton yang baik, seperti itu, ya. Jangan sampai kita memilih teman yang tidak baik. Kalau tontonannya tidak baik, otomatis apa yang kita masuk ke dalam pikiran kita, apa yang jadi dalam hati kita, yang kita niatkan dalam hati kita juga akan tidak baik, dan itu akan tercermin dalam lisan kita, dalam tingkah laku kita, seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah memilih teman. Jangan juga Ustazah tambahkan, pilihlah idola yang kalian boleh kok ngefans sama artis, boleh ngefans sama apapun itu boleh, asalkan apa yang kalian idolakan itu memang kalian yakin dia bisa memberikan manfaat untuk kalian, dia bisa lebih mendekatkan kalian kepada Allah, dan itu lebih baik dibandingkan kalian hanya ngefans sekedar untuk hura-hura atau sekedar ngikut-ikut tempat. Nah, itu juga nggak baik, ya. Yang keenam, jadilah smart atau cerdas, di mana kita harus waspada. Kalian juga harus waspada terhadap penjahat-penjahat internet. Jadi Ustazah harapkan sekali kalau kalian memang hobi fotografi atau foto-foto itu, kalau kalian ingin upload, kalian harus seleksi dulu. Kira-kira foto ini kalau saya share bagus nggak ya? Maksudnya bermanfaat nggak ya? Atau misalnya baik nggak ya? Kayak gitu. Jangan sampai kalian share foto-foto yang tidak berjilbab atau tidak menutup aurat, seperti itu. Karena apa? Penjahat-penjahat di internet itu banyak banyak menggunakan foto-foto yang beredar di internet. Jadi nanti akhirnya banyak yang datang menipu atau sebagai macamnya, kayak gitu, atau memanfaatkan foto kalian untuk hal-hal yang tidak kalian inginkan, seperti itu. Nah, mungkin itulah etika yang atau ada berkomunikasi yang perlu kita pahami lagi, yang bisa kita aplikasikan lagi, apalagi masa pandemi seperti ini. Ya, mungkin dari Ustazah itu dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh chat Ustazah, atau kalau kalian kepingin berbagi cerita tentang komunikasi ini, atau ada yang ingin kalian sampaikan ke Ustazah, juga boleh Ustazah terima, silahkan WA Ustazah, ya. Intinya Ustazah harapkan jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, dan tetap semangat untuk menjadi anak yang solehah, ya. Jaga iman, jaga imun. Nah, itu istilahnya sekarang, ya, jaga iman, jaga imun. Jangan sampai iman kita tergerus, terus imun kita juga tergerus, ya, seperti ini. Oke, mungkin itu dulu. Ustazah mohon maaf kalau misal videonya tidak bagus, atau dalam penyampaiannya Ustazah terlalu cepat, atau tidak banyak kesalahan, ya. Ustazah mohon maaf. Ustazah
kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar astagfirullahalazim 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 dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.